Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahes Jatlah dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai korelasi benda dan jenis jaminan beserta eksekusi jaminannya tersebut. Benda diatur dalam KUH per pasal 499 yang menyebutkan bahwa menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Benda itu dapat berupa barang yang contohnya mobil, rumah, atau perhiasan, dan hak yang berupa hak cipta, hak tagih, hak piutang, dan lain-lain. Hukum benda di mana hukum tersebut mengatur tentang benda di dalam KUH per buku kedua, yang mana sifat dari hukum benda tersebut adalah memaksa dan oleh karena itu harus dipatuhi dan tidak boleh dilawan. Lalu benda sendiri memiliki dua macam, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Perbedaan benda. Menurut Jajam Esmelialah, benda dapat dibedakan atas benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506 menyebutkan pengertian dari benda tidak bergerak, yaitu pertama, tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, penggilingan kecuali yang dibicarakan dalam pasal 510, pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah buah pohon yang belum dipetik. Demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara, dan sebagainya, selama barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah. Kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang. Pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan, dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan. Benda bergerak diatur dalam pasal 511 KUH per, yaitu pertama, hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak. Dua, hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus maupun bunga cagak hidup. Tiga, perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak. Empat, bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja selama persekutuan berjalan. 5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu. 6. Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah kepemilikan hak mutlak atas suatu benda di mana hak tersebut memberikan hak kekuasaan atas suatu benda dan dapat dipertahankan dari siapapun. Hak kebendaan dibagi menjadi dua macam, yaitu hak menikmati dan hak memberi jaminan. Hak benda dapat dihapus atau hilang jika benda lenyap, benda dipindah tangankan, karena pelepasan hak, karena kadaluarsa, karena haknya dicabut. Pembagian benda dibagi menjadi besit, levering, verjaring, dan bezuaring. Jaminan adalah sesuatu yang digunakan debitor untuk memberikan keyakinan kepada sang kreditor atas segala utang yang diberikan oleh kreditor kepada debitor yang terjadi karena hukum, dana, atau karena perjanjian. Jaminan itu ada dua, di mana jaminan umum itu lahir dari undang-undang, sedangkan jaminan khusus itu lahir dari perikatan. Jaminan umum diatur dalam KUH per pasal 1131 dan 1132. Lalu jaminan khusus itu adalah jaminan yang lahir dari sebuah perjanjian atau perikatan yang dapat dibedakan lagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan itu berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketika guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Apabila debitur yang bersangkutan melakukan prestasi, jaminan ini diatur dalam pasal 1820 sampai
1850 Borgelli Quetbook. Jaminan perorangan pun terdiri atas perjanjian penanggungan, perjanjian garansi, dan perjanjian tanggung-menanggung. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan melakukan prestasi. Jaminan kebendaan ini memiliki 5 bentuk hak kebendaan jaminannya sendiri, yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan resi gudang. Perbedaan jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan yaitu dalam jaminan kebendaan haknya itu bersifat absolut, sedangkan jaminan perorangan itu haknya bersifat relatif. Lalu jaminan kebendaan waktunya tidak terbatas, sedangkan jaminan perseorangan waktunya dibatasi. Lalu jaminan perseorangan terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tersebut melakukan prestasi. Sedangkan jaminan kebendaan harta kekayaan debitur yang dapat dijadikan jaminan sebagai pelunasan kredit jika debitur cedera janji. Lalu saya akan menjelaskan mengenai eksekusi jaminan. Diatur dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, di mana eksekusi jaminan fidusia dapat diterapkan kepada debitur yang terkena prestasi apabila diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. Debitur melakukan prestasi dengan syarat yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, maka benda yang menjadi objek fidusia inilah yang akan dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. Lalu penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Lalu penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh pemberi dan penerima fidusia. Jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan. Dalam pasal 15 ayat 2 UU Fidusia ditentukan bahwa dalam sertifikat fidusia terdapat kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar tersebut, maka kreditur atau penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi, yaitu menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.